Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang rasa sejuk ini, mudah-mudahan hati kita juga sejuk semuanya. Dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan ketenangan kepada mereka dengan menghadiri majlis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Maka para malaikat akan datang menyaksikan mereka serta mendoakan bagi mereka ampunan dan juga keselamatan dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita kaitannya dengan fikih salat, yang mana kita masih sampai pada pembahasan syarat sahnya salat yang kedua, yaitu bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Adapun bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu dan mandi besar, mandi junub, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun kesempatan ini insyaallah kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan kaitannya dengan syarat-syarat sahnya salat yang lain. Adapun poin kedua yang merupakan syarat sahnya salat adalah bersuci dari najis. Ketika seorang hendak melaksanakan salat, maka yang harus disucikan dari najis adalah ada pada 3 bagian. Yang pertama adalah mensucikan badan. Yang kedua mensucikan pakaian. Dan yang ketiga adalah mensucikan tempat yang digunakan untuk sholat tersebut. Jadi badan kita ketika kita akan melaksanakan sholat hendaknya dalam keadaan suci. Suci dari najis. Kalau berwudu itu adalah bersuci dari hadas kecil. Maka kalau kita terkena najis, maka kita sucikan najis yang ada pada diri kita dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun yang kedua adalah pada pakaian. Pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat, maka harus dalam keadaan suci. Tidak boleh pakaian yang kita gunakan untuk sholat dalam keadaan najis, karena itu merupakan syarat daripada sahnya sholat. Maka seorang ketika melaksanakan ibadah berupa salat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah perintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah taala berfirman, ambillah perhiasan kalian. Maksud di sini perhiasan di sini adalah perhiasan yang menjadikan diri kita terhiasi oleh pakaian kita. Sehingga di sini kita memakai pakaian yang terbaik ketika kita akan melaksanakan salat. Inda kulli masjid maksudnya apa? Ketika kita mau melaksanakan salat. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya tempat yang digunakan juga harus dalam keadaan suci. Tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat tersebut juga harus dalam keadaan suci. Kemudian selanjutnya adalah perlu kita ketahui tentang perkara-perkara najis yang disebutkan di dalam dalil-dalil syar'i. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara itu sebagai sesuatu yang dihukumi sebagai najis. Yang pertama adalah air kencing dan kotoran serta muntahan manusia. Air kencing, kotoran, BAB serta muntahan-muntahan itu yang dari perut yang keluar. Bukan yang masih dari mulut atau tenggorokan keluar, bukan. Tapi yang sudah berada di dalam perut kemudian keluar. Jika sebagai ulama sedikit jumlahnya maka itu dimaafkan. Tapi kalau jumlahnya banyak maka itu dikategorikan sebagai najis. Kemudian yang kedua adalah darah yang mengalir. Sebelumnya kaitannya dengan air kencing, maka di sini dibedakan antara air kencing orang dewasa dengan air kencing anak-anak yang masih belum makan makanan, terutama yang laki-laki. Air kencing anak laki-laki yang baru lahir sampai dia berumur masih dalam keadaan belum disape, belum memakan makanan sebagaimana makanan orang dewasa, maka air kencingnya dikategorikan najis yang ringan. Najis yang ringan, dan ini cara mensucikannya adalah hanya dengan diciprati air saja. Adapun anak wanita baru lahir itu sama seperti orang dewasa. Air kencingnya dihukumi sama seperti orang dewasa, di mana air kencingnya dikategorikan sebagai najis mutawassithah, najis yang pertengahan, yang cara mensucikannya harus dengan disiram atau dicuci dengan air. Bukan hanya sekedar diperciki air sebagaimana anak kecil yang laki-laki. Kemudian yang berikutnya yang merupakan najis adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir di sini maksudnya darah dari hewan yang disembelih, yang halal dimakan dagingnya. Adapun hewan yang haram dimakan sudah jelas najis. Sudah jelas dia itu adalah najis. Ini maksudnya darah hewan yang mengalir ketika disembelih. Biasanya ketika disembelih maka akan ada darah yang mengucur. Darah yang mengucur itulah
yang mengalir itulah yang dikategorikan sebagai najis sehingga diharamkan untuk dikonsumsi. Karena ada sebagian hingga saat ini masih ada orang-orang yang mengumpulkan darah ya sembelihan kemudian mereka jual belikan atau mereka gunakan untuk campuran masak dan seterusnya. Sedangkan itu adalah sesuatu yang diharamkan karena hukumnya najis. Kemudian yang berikutnya adalah air kencing dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Air kencing dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Seperti ya binatang-binatang kecil seperti tikus, ya air kencingnya kucing, air kencingnya ya anjing, kotorannya juga, kemudian keledai yang jina, kemudian hewan-hewan yang tidak halal dimakan, maka kotorannya dan air kencingnya adalah najis. Lalu bagaimana hewan yang halal dimakan? Apa kotorannya dan air kencingnya tidak najis? Naam, bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan itu tidaklah najis, walaupun kalau kita injak ya kita harus bersihkan, bukan karena itu najis tapi karena kotor dan bau. Ya, seperti kotoran ayam, kotoran sapi, kambing, itu hewan-hewan yang halal dimakan. Tapi secara hukum kotoran dan air kencingnya adalah tidak najis, dan itulah yang rajih. Kemudian berikutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang termasuk perkara yang najis adalah yang keempat, bangkai. Bangkai di sini maksudnya bangkai hewan-hewan yang ada di daratan ataupun hewan air, hewan laut dengan berbagai macam jenisnya, maka itu adalah bangkainya halal atau tidak najis. Ya, bangkai ikan laut atau ikan air tawar atau hewan-hewan yang ada di dalamnya, misalkan di dalamnya ada yang orang sebut sebagai anjing laut atau yang semisalnya, maka semuanya itu adalah tidaklah najis bangkainya. Ini dikecualikan dari berbagai macam bangkai yang ada, bahwa yang dimaksud bangkai itu kalau tadinya halal maka dia tidaklah disembelih, mati tidaklah disembelih dengan sembelihan secara syar'i. Jadi kalau ada ayam, ada kambing, ada sapi lalu mati bukan karena disembelih dengan syar'i. Ya, misalkan dipukul mati atau ditembak mati, maka itu bangkai. Ya, kecuali dia itu dalam keadaan menjadi binatang liar, lalu diburu, tidak bisa ditangkap, tidak bisa disembelih kecuali dengan cara ditombak, dipanah atau ditembak dan seterusnya. Maka itu para ulama membolehkan ketika menembaknya, memburunya tersebut dengan membaca bismillah. Kemudian selanjutnya, ya, termasuk pengecualian adalah bangkai yang disebut dengan bangkai belalang atau juga bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Itu tidaklah najis. Ya, tidaklah najis. Seperti serangga-serangga yang ada, kalau dia tidak memiliki darah yang mengalir, maka itu tidaklah najis bangkai tersebut. Kemudian yang berikutnya yang termasuk najis adalah air madhi. Air yang keluar dari kubul kemaluan seorang manusia. Ada yang disebut dengan air mani, ada yang disebut dengan air madhi, ada yang disebut dengan air wadi, dan yang terakhir adalah air kencing. Ya.
Itu yang keluar dari kemaluan manusia, kecuali wanita ada darah haid. Adapun air mani maka itu tidak najis. Air mani tidaklah najis, tapi mewajibkan mandi kalau keluar. Air mani itu tidaklah najis, tapi mewajibkan mandi. Harus mandi kalau keluar. Adapun yang najis adalah air madhi. Air madhi ini bentuknya ada kemiripan dengan air mani, sedikit kental, warnanya putih, ya. Dan biasanya keluar ini menyertai ketika berhubungan badan. Sebagian orang mengatakan itu sebagai pelumas atau pelicin, ya. Itu demikian. Yang mana keluarnya tidak dengan diiringi syahwat, tidak pula dengan diiringi dalam keadaan memancar, tidak pula dengan diiringi ada rasa nikmat sebagaimana air mani. Itu air mani. Adapun air wadi yang berikutnya itu biasanya keluar bersamaan air kencing. Ya, di akhir air kencing biasanya keluar air wadi. Ya, sedikit ada kekentalan, warnanya putih, bening. Itu begitu. Ini yang disebut dengan air wadi. Maka kedua jenis tadi, air madi dan air wadi, itu dihukumi najis, tapi tidak menjadikan dia harus mandi. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya adalah dengan membersihkan najis tersebut. Ya, dengan membersihkan najis tersebut dengan air. Dan itu kategorinya sebagai kategori najis yang pertengahan. Tidak harus disuci sampai 7 kali, tidak. Kemudian yang berikutnya adalah darah haid. Dan juga termasuk darah haid, darah nifas. Jadi para ulama menyebutkan darah yang keluar dari manusia yang dihukumi najis itu adalah darah haid. Adapun mimisan, adapun darah karena luka, maka para ulama Allahu a'lam bishawab, mereka tidak mengatakan itu sebagai najis. Yang najis adalah darah haid ataupun darah nifas. Maka apabila terkena darah haid dan nifas, ya tentunya harus disucikan dengan cara dicuci. Dengan cara disuci. Itu begitu. Adapun yang terakhir yang disebutkan adalah air liur anjing. Artinya ketika ada anjing menjilati bejana atau perkara-perkara yang lain, maka hal itu menyebabkan barang tersebut menjadi najis. Terlebih lagi jika bejana di situ ada airnya, maka air yang tersisa setelah dijilati anjing tersebut, maka itu juga dihukumi sebagai najis. Itu demikian. Maka tidak boleh digunakan kecuali setelah disucikan. Nah, air liur anjing ini dikategorikan sebagai najis yang mughalladah, najis yang berat. Yang mana Nabi SAW merintahkan supaya mencucinya ya dengan 7 kali. Yang pertama dengan tanah, kemudian ya dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Tanah ataupun debu. Ini perkara-perkara najis yang disebutkan dalam ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umum mensucikannya adalah dengan air. Adapun misalkan ada pakaian atau sendal kita terkena kotoran yang itu najis. Misalkan ada kotoran hewan yang di jalan, di pinggir jalan, di lantai, ya, lalu menimpa pakaian kita. Terutama bagi wanita, barangkali wanita pakaiannya nempel di tanah. Maka para ulama sebagaimana dalil yang ada, itu akan disucikan oleh tanah berikutnya. Jadi kalau pakaian itu terseret, maka apabila terkena najis, maka
tanah berikutnya akan mensucikannya. Itu begitu. Tanah berikutnya akan mensucikan kotoran tersebut. Ini diantara cara mensucikan daripada perkara-perkara yang dikatakan najis. Adapun jika air najis tersebut keluar dari badan manusia, baik itu dari dua lubang dua jalan, dubur dan kubulnya, atau dari tempat yang lain, ketika itu najis, maka berarti harus bersuci dengan berwudu. Adapun ketika dia tertempeli oleh najis saja, misalkan tangannya terkena najis berupa air kencing orang lain, ya, maka dia tidak perlu wudu, tapi disucikan air najis, air kencing tersebut, dan tidak perlu mengulangi wudunya, karena bukan sebagai pembatal wudu. Yang pembatal wudu apabila ada najis keluar dari badannya. Itu demikian. Ini terkait dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan bersuci dari najis. Adapun selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah syarat sahnya salat. Yang ketiga adalah masuknya waktu salat. Jadi ketika seorang mau mendirikan salat tertentu, maka harus betul-betul dipastikan waktunya sudah masuk. Waktunya sudah masuk. Nah, di sini sudah kita sebutkan beberapa poin. Tentunya ini merujuk kepada dalil-dalil yang ada, yang diungkapkan oleh para ulama melalui kitab-kitab fikih mereka. Di mana salat zuhur itu dimulai waktu mengerjakannya adalah ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu matahari pas persis di tempat posisi paling tinggi, lalu bergeser ke arah barat. Itu namanya tergelincir. Itu namanya tergelincir. Artinya condong ke arah barat sedikit. Itu berarti masuk sholat duhur. Kapan berakhirnya waktu sholat duhur? Berakhirnya adalah ketika seseorang menancapkan suatu benda, lalu bayangan benda itu sama persis panjangnya dengan benda tersebut. Misalkan ada tongkat ditancapkan, seukuran 1 meter, maka bayangan kan matahari dari arah barat karena sudah condong ke barat. Bayangan itu berada di arah timurnya, sama persis bendanya. Misalkan benda ini 1 meter, berarti panjangnya 1 meter. Nah, ketika panjang itu sudah 1 meter, berarti sudah habis waktu sholat zuhur. Adapun sekarang sudah diteliti melalui hitungan para ahli falak, melalui perhitungan hisab dan seterusnya, maka sudah dimudahkan masuk waktu sholat kapan, keluar waktu sholat kapan, dan seterusnya. Itu demikian. Nah, ketika sudah selesai waktu sholat duhur, berarti langsung masuk waktu sholat asar. Sehingga di sini sholat asar itu dimulai ketika bayangan benda seperti panjang bendanya, berarti langsung masuk sholat asar, waktu sholat asar. Kemudian berakhir kapan? Berakhir ketika bayangan benda itu 2 kali lipat panjangnya. Misalkan tadi bayangan bendanya seukuran 1 meter, berarti bayangannya menjadi 2 meter. Bayangannya menjadi 2 meter, 2 kali panjangnya. Ini biasanya kalau 2 kali panjangnya pun belum maghrib, belum terbenam matahari. Akan tapi para ulama mengatakan itu sudah di akhir waktu sholat asar. Adapun setelahnya sampai waktu maghrib masuk terbenamnya matahari, itu waktu darurat, dikatakan sebagai waktu
darurat. Maksudnya apa? Waktu di mana seorang misalkan dalam keadaan dia betul-betul ya disibukkan sehingga dia lupa, tidak sholat, tahu-tahu ingat pas akhir waktu, maka itu masih mendapatkan waktu asar insyaallah ta'ala. Itu demikian. Itu sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya ketika disibukkan dengan orang-orang Yahudi, ya, sehingga sampai-sampai mereka ya sholat asarnya diakhirkan karena apa? Karena mengurusnya mereka. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Kemudian selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah salat maghrib. Kapan masuk salat maghrib? Salat maghrib adalah ketika terbenamnya matahari, ya, persis terbenamnya sampai betul-betul terbenam, yaitu dengan ditandai munculnya mega merah, ya, itu begitu. Lalu berakhir kapan? Berakhir dengan hilangnya mega merah. Ketika di arah barat sudah tidak ada lagi mega merah, berarti sudah habis waktu sholat maghrib. Dan itu sebentar, tidak sampai, antara kurang lebih 1 jam begitu, lebih sedikit ya dari 1 jam tadi. Kemudian berikutnya setelah itu, setelah hilangnya mega merah, maka berarti langsung masuk waktu sholat isya. Kapan berakhirnya waktu sholat isya? Berakhirnya waktu sholat isya menurut pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pertengahan malam, ya, pertengahan malam. Kapan menghitungnya pertengahan malam? Ya berhitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, lalu dihitung di tengah-tengah, ya, berarti itu dihitung di tengah-tengahnya. Itu waktu terakhirnya. Nah, di sini disebutkan ada waktu darurat. Ya, waktu darurat yaitu sampai waktu subuh. Sampai waktu terbitnya fajar. Kemudian yang berikutnya adalah salat subuh. Kapan dimulai? Yaitu ketika terbit fajar shadiq. Karena fajar itu ada 2 macam. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar yang ya mendustai, ada fajar yang betul-betul itu sebagai tanda masuknya waktu salat subuh. Para ulama menjelaskan ditandai dengan apa? Fajar kadzib itu kalau kita meneliti di arah timur, maka fajar itu cahayanya terang ke atas, ya, bukan menyamping ke ufuk selatan dan utara, tidak, ya. Jadi bukan membentang di arah timur dari utara ke selatan, tidak, tapi ini cahayanya terang memancar ke atas. Bentuknya apa? Kalau ke atas vertikal atau horizontal? Vertikal, ya, ke atas saya jelas. Itu memancar, semakin lama redup hilang. Berbeda kalau fajar shadiq, ya, dia dari di ufuk timur membentang dari utara ke selatan, dari kecil kemudian membesar, semakin terang. Dan itu yang disebut dengan fajar shadiq. Ini untuk bisa mengetahui tentunya harus melakukan penelitian, ya, mau tidak tidur malam atau ketika pertengahan malam kemudian berjaga-jaga untuk melihat, ya, setelah sholat tahajud waktu sahur kemudian melihat tanda tersebut. Tentunya di tempat yang terbuka, ya, seperti di padang pasir atau di pantai yang tidak ada penghalang, ya, dengan terbitnya fajar tersebut.
Lalu berakhirnya kapan? Berakhir waktu salat subuh. Berakhirnya dengan terbitnya matahari. Ya, berakhirnya adalah dengan terbitnya matahari atau waktu suruk. Waktu suruk, waktu terbitnya matahari. Ketika itu baru kemudian waktu larangan. Tidak boleh melaksanakan sholat ketika persis terbitnya matahari sampai seukuran ya tinggi 1 tombak atau kurang lebih 1 meter. Ini kaitannya dengan waktu sholat. Adapun sekarang sudah dimudahkan dengan ya perhitungan hisab tadi oleh para ahli falak, ya kita sudah dimudahkan. Adapun sholat subuh ada terjadi beberapa mungkin yang setelah melakukan penelitian, perhitungan selama ini masih terlalu cepat. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga untuk kehati-hatian maka kita sedikit akhirkan saja mungkin jarak 15 menit setelah adzan atau 20 menit sebagaimana di beberapa tempat melakukannya. Kemudian selanjutnya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Dikatakan di sini bahwa menutup aurat itu dalam sholat, ini aurat dalam sholat secara hukum. Jadi bukan aplikatif, tapi secara hukum. Laki-laki dewasa itu dari pusat sampai lutut. Ya, dari pusat sampai lutut. Berarti kalau kita sholat dari menutup auratnya hanya dari perut sini, bawah dada sampai lutut saja, apakah sah sholatnya? Secara hukum sah, tapi secara umum kan ya kurang beradab. Karena tadi perintahkan apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian melaksanakan salat. Itu begitu. Perhiasan itu berarti yang menghiasi tubuh kita, menjadikan kita terhiasi, layak untuk dilihat dan seterusnya. Di antara bukti kenapa bahwasanya laki-laki itu sah, kita lihat bahwasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, umroh, ketika ihram mereka kan pakai pakaian bawah dan atas saja, izar dan rida saja. Adapun bagian bawah hanya menutup seperti ketika dia menggunakan sarung, itu pun tidak sampai bawah, hanya bagian perutnya sampai lututnya. Terkadang di antara mereka ada yang pakai satu saja, tidak ditutupi di atasnya. Ada yang ditutupi atasnya tapi terlihat, ya, terlihat bagian dadanya. Itu menunjukkan itu sah hukumnya. Secara hukum sah. Akan tapi kalau tidak dalam keadaan ihram, maka sebaiknya kita betul-betul menghiasi diri kita dengan pakaian yang lengkap, ya. Akan tapi tidak sampai kemudian menyalahi aturan syariat seperti isbal atau aturan-aturan yang lainnya, pakaian yang bergambar yang mengganggu pemandangan bagi orang yang sholat yang di belakangnya. Kemudian selanjutnya adalah aurat anak kecil yang umurnya 7 sampai 10 tahun. Kalau di bawah itu kan belum mumayyiz, sehingga mereka tidak dikategorikan untuk melaksanakan sholat. Ya, itu pun dari umur 7 sampai 10 itu katakan 2 kemaluan, artinya kubul dan dubur. Ya, jadi belum sampai pusat sampai lutut. Tapi umurnya umur di situ itu masih yang dikategorikan aurat itu hanya 2 kemaluannya saja. Ya, kubul dan duburnya saja. Itu secara hukum. Itu demikian. Nah, ini umur 10 tahun sudah besar. Sudah kelas berapa? Kelas 5. Kurang lebih kelas 5 SD. Anak wanita kelas 5 SD pakai celana dalam saja. Ya begitulah, ya, secara hukum demikian. Ya, secara hukum demikian. Akan tapi tentunya kita ajari supaya menutup aurat dengan sebaik-baiknya sebagaimana orang dewasa, itu sebagai bentuk pembelajaran, sebagai bentuk latihan bagi mereka untuk menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Adapun berikutnya adalah aurat wanita merdeka, dewasa. Artinya sudah balik, umur 10 tahun ke atas.
Artinya apa? Ada dibedakan antara wanita yang merdeka dengan wanita yang tidak merdeka, artinya statusnya sebagai budak. Wanita merdeka ini aurat dalam sholat semuanya aurat kecuali wajah, kecuali wajahnya. Itu demikian. Sebagian mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu di dalam sholat. Adapun di luar sholat maka apa? Ya, semuanya aurat kecuali kedua matanya. Kedua matanya. Nah, ini dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i disebutkan demikian. Kemudian berikutnya wanita yang budak statusnya, artinya wanita yang tidak merdeka, itu dari pusat sampai lutut, sama seperti apa? Laki-laki. Loh, bagaimana wanita? Apakah tidak terlihat bagian atasnya? Ya demikian, itu aturan secara syar'i demikian hukumnya. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya, ada seorang sahabat, kalau salah Umar atau yang lainnya, menyebutkan bahwa mereka dahulu dilayani oleh, ya ketika mereka bertamu, ada yang melayani seorang budak yang tidak menutupi bagian atasnya, hanya bagian bawah saja. Budak wanita. Itu begitu. Oleh karena itu, kemerdekaan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, kita statusnya sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai budak. Maka ini kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena Islam, ya, dalam berbagai macam kafarahnya disebutkan keutamaan memerdekakan seorang budak. Adapun selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah syarat yang kelima, menghadap kiblat. Bagaimana menghadap kiblat ini? Bagi orang yang dekat dengan Ka'bah, artinya dia betul-betul di hadapan Ka'bah, maka arah kiblatnya dengan menghadapkan wajah dan pandangannya ke Ka'bah tersebut. Ya, menghadapkan wajahnya dan pandangannya ke arah Ka'bah tersebut. Ketika Ka'bah itu betul-betul di hadapannya, bukan gambar. Ya, bukan gambar. Kemudian yang berikutnya adalah bagi orang yang jauh seperti kita, atau katakanlah di sekeliling Ka'bah tapi tidak melihat Ka'bah, maka mereka menghadap ke arah yang di situ ada Ka'bah. Ya, nah ini tentunya, adapun seluruh penjuru dunia tentunya tidak bisa persis, ya, apalagi dahulu mungkin belum ada peralatan canggih seperti di zaman sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih mudah. Maka di situ yang disyariatkan adalah hanya mencari arah kemana di situ ada Ka'bah. Jadi arahnya saja. Dan pandangan kita diarahkan ke tempat sujud. Itu bedanya. Adapun bagi orang yang dalam keadaan takut, seperti peperangan, orang yang dalam keadaan genting, kena musibah, dalam keadaan masih sholat, ya misalkan ada gempa, dia dalam keadaan sholat, maka bukan berarti sholatnya dibatalkan, terus dalam keadaan sholat sambil berlari, ambil keluar, tidak masalah begitu. Atau dalam keadaan berkendara, ketika dalam perjalanan, maka dalam hal ini, ya, terutama sholat sunnah, tidak saya sebutkan itu, terutama sholat sunnah tidak wajib menghadap kiblat. Ya, tidak wajib menghadap kiblat. Adapun sholat wajib, maka anjurannya adalah dia turun terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat, lalu memulai sholatnya. Adapun jika misalkan sangat terpaksa, tidak mungkin secara perhitungan dia turun, maka waktunya habis. Seperti di pesawat misalkan, ya, atau di kereta. Ya, kereta itu tidak berhenti kecuali apa? Setelah melewati waktu-waktu sholat, terutama waktu sholat yang tidak bisa dijamak, seperti waktu sholat subuh misalkan.
maka dalam hal itu dia salat sesuai kemampuannya, dia berusaha untuk menghadap kiblat yang dia yakini itu sebagai arah kiblat, lalu takbir, setelah itu mengikuti arah kendaraannya. Demikian. Adapun selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah terkait dengan syarat yang terakhir, yaitu niat. Yaitu niat. Ketahuilah bahwasanya niat ini merupakan syarat sahnya seluruh amal ibadah. Syarat sahnya seluruh amal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Oleh karena itu perbaiki niat kita. Setiap kita akan melaksanakan ibadah, hendaknya kita perbaiki niat kita. Jangan sampai ibadah kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akibatnya likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi balasan yang Allah berikan sesuai yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk akhirat, mendapatkan pahala dari Allah, maka akan diberikan pahala itu. Akan tapi kalau dia niatnya untuk dunia, bisa jadi dunia itu akan diberikan dan bisa jadi tidak diberikan kepadanya. Itu demikian. Lalu di mana letak atau tempat niat itu? Tempat niat itu adalah di dalam hati, karena itu bagian dari amalan hati. Adapun melafadzkannya itu tidaklah disyariatkan. Dikatakan sebagai sesuatu yang tidak ada contohnya, termasuk bid'ah. Ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain, maka niat itu adanya di dalam hati. Dan tidak ada sesuatu yang dilafadzkan dalam lisan kita. Tidak ada. Rasulullah SAW mengajarkan merangkai kalimat-kalimat. Tidak ada. Kemudian dibaca melalui lafaz yang dilafadzkan dengan lisan kita. Tapi adanya dalam hati kita. Kemudian selanjutnya, waktu berniat ketika sholat itu kapan? Ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Artinya ketika kita mengangkat tangan mau takbiratul ihram, disitulah kita menghadirkan niat, atau sebelumnya sedikit. Disitulah menghadirkan dalam hati niat untuk melaksanakan apa yang akan kita lakukan. Sehingga di sini kita harus tahu tentang faidah niat itu sendiri. Bahwa faidah niat itu pertama, para ulama menyebutkan untuk membedakan ini ibadah atau ini rutinitas, kebiasaan rutinitas manusia. Contohnya apa? Contohnya yang kaitannya ini biasa dilakukan oleh semua orang, itu mandi. Bisa jadi mandi orang satu bentuknya sama, mandi masuk kolam, sama-sama masuk kolam. Satu niat mandi janabah, satu tidak niat apa-apa, maka konsekuensinya berbeda. Ini niat bersih-bersih, badannya supaya bersih, satunya niat supaya hadas besarnya menjadi suci. Itu begitu. Itu yang membedakan adalah niat. Maka tadi fungsi niat atau faidah niat adalah membedakan mana ibadah dan mana bukan ibadah, atau hanya sekedar rutinitas manusia. Itu demikian. Oleh karena itu, aktivitas kita akan bernilai pahala jika kita menghadirkan niat untuk kebaikan. Contohnya apa? Contohnya seseorang bekerja. Bekerja itu sebenarnya aktivitas pada umumnya manusia, bahkan hewan pun bekerja. Maka kalau tidak menghadirkan niat untuk apa? Untuk menafkahi anak istri, untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri misalkan,
maka dia tidak akan dapat pahala. Maka ketika dia menghadirkan niat untuk mendapatkan apa? Untuk memenuhi kewajibannya, maka itu barulah dia akan mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Itulah pentingnya niat. Lalu yang kedua apa? Di antara faedah niat, yaitu membedakan antara ibadah-ibadah yang satu dengan yang lainnya yang dikerjakan. Contohnya apa? Salat. Di antara salat-salat, apakah ini salat duhur, apakah salat asar, apakah salat maghrib, isya atau subuh? Itu yang membedakan adalah niat, terutama ketika dijamak. Ya, ketika dijamak kan satu waktu. Kira-kira dia salatnya salat apa? Duhur atau asar? Asar dulu atau duhur dulu, kan begitu. Nah itu niat yang membedakannya. Kemudian membedakan ini wajib, ini sunnah. Ya, salat subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh juga 2 rakaat. Kira-kira masuk masjid mau salat qobliyah fajar atau salat subuh, itu yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan niat. Oleh karena itu hadirkan niat kita ketika kita akan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Sekali lagi bahwa niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak ada lafaz-lafaz tertentu yang dirangkai, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seorang menghadirkan hati, dalam hatinya perbuatan apa yang akan dia lakukan, berarti dia sudah meniatkan amalan tersebut, insyaallah ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita pertemuan berikutnya masuk tentang tata cara salat biidznillah ta'ala. Baik, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembalikan kepada membaca.